Fungsi komunikasi dalam berbagai konteks. Komunikasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. A. Peran komunikasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi. Keputusan yang baik memerlukan informasi yang akurat dan relevan. Komunikasi yang baik membantu organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Contoh, manajer melakukan diskusi dengan tim untuk memahami masalah sebelum memutuskan solusi terbaik. Kedua, melibatkan pemangku kepemimpinan dalam proses keputusan. Keputusan yang diambil secara kolektif cenderung lebih diterima oleh semua pihak. Komunikasi yang terbuka memungkinkan keterlibatan karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Contoh, rapat brainstorming sebelum mengambil keputusan strategis. Ketiga, menyampaikan keputusan dengan jelas. Keputusan yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menimbulkan kebingungan atau resistensi. Harus ada kejelasan mengenai apa yang diputuskan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana implementasinya. Contoh, CEO mengadakan town hall meeting untuk mengumumkan perubahan kebijakan perusahaan. Keempat, memberikan ruang untuk umpan balik. Umpan balik membantu pemimpin mengevaluasi apakah keputusan yang diambil efektif. Komunikasi dua arah diperlukan agar keputusan dapat disempurnakan jika diperlukan. Contoh, survei karyawan setelah kebijakan baru diterapkan. Penyebab konflik dalam organisasi. Pertama adalah perbedaan kepentingan, misalnya antara manajemen dan karyawan terkait kebijakan kerja. Kedua, kurangnya komunikasi. Bisa menimbulkan kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap dapat memicu konflik. Ketiga, gaya kepemimpinan yang berbeda. Beberapa pemimpin mungkin lebih otoriter, sementara lainnya lebih demokrat. Empat, persaingan sumber daya, seperti konflik antar tim dalam alokasi anggaran atau proyek. Teknik komunikasi untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, mendengar secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami perspektif semua pihak sebelum mencari solusi. Contoh, seorang HR atau pejabat sumber daya manusia yang menjadi mediator antara dua karyawan yang berselisih. Kedua, menggunakan bahasa yang netral dan diplomatis. Caranya dengan menghindari kata-kata yang bersifat menyalahkan atau menyerang. Contoh, mari kita cari solusi bersama. Lebih baik daripada kamu salah, karena tidak semua orang senang disalahkan. Ketiga, menyampaikan fakta, bukan emosi. Dengan berdiskusi berdasarkan data dan informasi, bukan dengan perasaan pribadi, maka kita dapat menyelesaikan konflik. Contoh, menggunakan laporan kinerja untuk menyelesaikan konflik terkait pembagian tugas kerja. Keempat, negosiasi dan kompromi, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contoh, manajer menawarkan alternatif fleksibilitas jam kerja untuk mengatasi keluhan karyawan. Kelima, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Manfaatnya, organisasi dengan budaya komunikasi terbuka akan lebih mudah mengelola konflik. Contoh, mengadakan sesi diskusi reguler untuk membahas masalah internal. Keenam, mediasi oleh pihak ketiga. Jika konflik sulit diselesaikan, bisa melibatkan mediator independen. Contoh, seorang konsultan eksternal membantu menyelesaikan sengketa antar divisi.